Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian fikih tentang syarat rukun perkawinan, yaitu mempelai perempuan. Ya. Pada minggu lalu kita bahas bahwa hendaknya calon istri yang kita pilih itu tidak hanya cantik secara zahir, tetapi juga cantik secara batin. Cantik secara batin itu maknanya adalah orang yang memiliki pengetahuan dan juga amaliyah secara Islam yang tepat, ilmunya yang matang, amaliyahnya juga matang. Ini sebagai pesan Nabi, "Fadfar bidzalik din turibat yadaka." Maka pilihlah wanita yang berpegang teguh kepada agama, maka insyaallah akan menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, maka selamat kita. Ya. Yang kedua adalah siapa perempuan yang boleh kita kawini, syaratnya adalah perempuan itu tidak terikat perkawinan atau dalam masa iddah atau dalam keadaan sedang dilamar oleh laki-laki lain. Artinya bahwa perempuan ini terbebas dari ketiga hal tadi. Masa iddah. Iddah itu adalah kondisi perempuan setelah ditinggal oleh suami. Masa di mana perempuan itu harus menunggu karena sebab ditinggal oleh suami, baik ditinggal karena cerai hidup ataupun karena cerai mati. Perempuan yang ditinggal oleh suaminya karena faktor cerai, ini ada dua kemungkinan. Ada kalanya status iddahnya itu berstatus raj'i, ada statusnya itu iddah itu sudah talak ba'in kubra. Artinya bahwa raj'i ada kesempatan bagi perempuan itu untuk merujuk kepada suami yang telah menceraikannya. Itu raj'i. Ya, jadi iddah itu masa menunggu setelah perempuan itu dicerai karena kasus cerai hidup, ya, ditalak, talak 1 atau talak 2, ini masih memberikan kesempatan bagi suami untuk bisa rujuk. Ya, makanya dalam masa menunggu salah buruk selama 3 kali kesucian, perempuan ini tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merusak stabilitas untuk rujuknya suami kepada istri. Sementara ada juga talak itu talak ba'in kubro, artinya sudah tidak ada lagi kesempatan bagi suami untuk rujuk kepada istri. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi talak 3. Kalau laki-laki itu mentalak istrinya sudah menjatuh pada talak 3, maka secara otomatis
dia tidak boleh rujuk lagi kepada istri. Nah, ini namanya talak bain kubro. Kenapa perlu saya jelaskan ini? Karena ini ada kaitannya dengan masalah perempuan itu boleh dikawin atau tidak, dilamar atau tidak. Ketika perempuan itu dalam keadaan iddah talak bain sugro, ya artinya masih boleh ada kesempatan rujuk, maka seandainya ada laki-laki lain datang ingin melamar perempuan ini, maka baik melamar secara shar'i jelas atau dengan ta'rif atau dengan cara samar atau kinayah, itu tidak boleh. Ada perempuan masih ada kesempatan rujuk suaminya, ada laki-laki lain datang ngomong. Ini jelas, contoh mengajak kawin yang jelas. Nanti kalau iddahnya selesai, saya mau mengawini kamu, tidak boleh. Atau dengan cara samar, ya, atau dengan cara yang samar. Misalnya, ya, dengan mengucapkan, kamu kok cantik. Ya. Ini contoh. Ya. Dengan cara kalimat-kalimat yang sindiran-sindiran, ketika itu terjadi pada perempuan mengalami talak bain sugro yang masih atau raj'i, tidak boleh. Tapi kalau misalnya, ya, itu dilakukan kepada perempuan mengalami talak bain kubro yang sudah ditalak 3, artinya sudah tidak ada lagi kesempatan rujuk kepada suami. Maka kalau mengucapkan dengan bahasa yang sharih tadi, dengan saya pengen kawin sama kamu, tidak boleh. Atau kamu saya lamar ya, tidak boleh. Tapi kalau dengan bahasa sindiran itu boleh. Ya, dengan bahasa sindiran itu boleh. Ya, misalnya tadi kamu cantik ya. Atau misalnya saya tidak ngajarin, jadi sebagaimana karena saya tidak pengalaman juga. Ya. Atau misalnya saya beritahu yang bahasa sama. Kayaknya nggak ada lagi perempuan cantik di dunia ini. Ya, misal. Ya. Ini bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa sindiran. Atau misalnya kayaknya dunia terasa. Nah, mulai dari. Ya. Kalau itu dilakukan kepada perempuan yang mengalami talak bain kubro, itu boleh. Atau misalnya begini, saya tanya, ada nggak di sini? Misalnya ada perempuan, ya statusnya janda ya. Kok tiba-tiba misalnya, ya Pak Harjo ini sebari ngirim sarapan, yang ngirim sarapan, yang ngirim beras, yang ngirim minyak, yang ngirim uang, rutin kepada ini janda, gitu ya. Tapi ini statusnya masih dalam masa-masa apa? Iddah. Tentu iddahnya, misalnya ada iddah, boleh nggak seperti itu? Atau sekalipun tidak dalam masa iddah, boleh nggak? Dalam masa iddah misalnya. Kalau sih boleh terus membantu. Kalau maksud ya, kalau maksud. Sekarang kita jangan pura-pura membantu. Itu ada hitungannya, Mas. Kan ikhlas, Gus. Beliau ikhlas. Ya udahlah, sekarang jangan Pak Sarjo. Ya. Contoh lah misalnya Pak Marhadi.
Iya, contoh. Iya. Kok ada janda? Ini ngomongin janda. Itu dalam fase iddah. Kok setiap sekarang kok rajin? Ya jogging depan rumahnya. Terus misalnya setiap minggu ngasih jatah. Ditanya, ini uang apa bang? Ya buat tambah-tambah. Boleh tidak begitu? Boleh tidak begitu? Hati-hati ya. Ini banyak orang, mungkin banyak ya orang mengalahkan itu. Ya, entah karena memang apa, tidak tahu apa cantik atau apa. Banyak orang melakukan itu, hati-hati. Itu hakikatnya adalah melamar secara kinayah. Kalau itu datang kepada ta'ala bain raj'i haram. Kenapa? Karena talak bain raj'i itu perempuan masih milik suami yang mentara. Ikatan itu belum lepas. Kenapa? Boleh jadi dalam masa menunggu itu tiba-tiba tali yang melepas diikat balik, maka kembalilah dia sebagai suami istri. Tapi kalau itu terjadi pada talak bain kubro yang tidak ada kesempatan untuk kemudian baliknya suami, ya, maka itu adalah boleh. Maka itu adalah khidbah secara kinayah, melamar secara sindiran. Ya, itu sindiran itu. Itu dalam kategori fuqaha ilmu fikih seperti itu diperbolehkan, itu apa? Melamar secara halus. Lah kok ternyata sudah diempanin selama sekian bulan, Pak Farid masuk kami ke Pak Farid. Ya, ini kita mau fikih ya, karena dibahas dalam fikih. Ya, membaca ini bisa ketahuan sendiri Pak. Saya mau bayangkan gitu kan. Ya. Nah, ternyata kok Pak Farid yang masuk jadi Pak Farid. Pertanyaannya, kan tadi udah diempanin selama 4 bulan, dihitung kalau pernah minggu pertama 700.000, minggu kedua 500.000, setekor bandar. Dihitung-hitung ternyata di total 7 juta. Nah, pertanyaannya, boleh nggak Pak Marhadi minta balik aman? Kan tadi memberikan yang ini kepingin itu, melamar secara halus ya, menikah, ternyata kan gagal, tujuannya nggak tercapai. Boleh nggak uang itu diminta balik? Boleh nggak? Maka kalau terjadi, hukumnya boleh diminta balik. Tapi kalau memberinya bukan karena faktor itu, faktor melamar tadi, tidak boleh diminta balik, haram. Ya, tidak boleh, karena sudah diberikan, tidak boleh diminta balik. Tapi kalau tujuannya tadi itu, makanya kan niatnya kan sama-sama memberi kan, tapi niatnya kita nggak sama. Makanya innamal a'malu binniyat. Itu kalau perempuan itu cerdas harus tanya, ini maksudnya apa? Ya, kalau sampai jawab masa nggak ngerti, nah itu hati-hati. Ya. Tapi kalau misalnya jawabannya lain, misalnya enggak, ini bukan untuk tujuan yang lain-lain, murni membantu. Ya. Atau dia mengatasnamakan ini dari BKM, nah lain lagi, gitu ya. Jadi dia harus perhatikan, ya, dia harus diperhatikan. Ini perkara yang boleh jadi terjadi di masyarakat, dan banyak orang kadang nggak paham, nggak ngerti. Kalau kata apa? Ada kalanya sesuatu itu boleh dilakukan, ada kalanya sesuatu itu tidak boleh dilakukan. Orang sekarang kadang merasa punya segalanya, ya, punya rupiah, udah, ya, tanpa salam, tanpa kalam, sikat, ya, tentu ini bisa bertentangan dari kuasa hukum
Islam. Nah, kalau gini kan enak, ya kan? Nah, kemudian jawab itu pokok. Termasuk tadi pidana mengawini perempuan, mengawini atau melamar perempuan yang sedang dalam keadaan iddah. Yang ketiga adalah dilarang melamar, apalagi mengawini. Dilarang melamar perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Misalnya, ya kan? Misalnya Pak Bambang melamar perempuan. Ya. Kok ternyata Pak Farid jago tuh, mau masuk, ya. Nah, masuknya Pak Farid ini terhadap perempuan sudah dilamar itu hukumnya adalah haram. Tidak boleh saya. Ya. Maka Nabi menyampaikan wala yakhtubar rajulu ala khidbatil akhi. Jangan sampai ya laki-laki itu melamar perempuan sudah dilamar oleh saudara laki-lakinya. Ya. Kecuali misalnya laki-laki ini ditinggal. Boleh. Atau mendapat izin, ya sudahlah. Silakan kalau mau menikah dengan perempuan yang sudah saya lamar. Ada waktu izin dalam keadaan ikhlas tentunya, ya, bukan sambil ngasah golok Pak. Lain cerita, ya. Nah, ikhlas ya, saya ikhlas ini silakan untuk kamu lamar, kamu nikahi silakan, itu boleh. Gitu ya. Jelas sampai sini? Terus, nanya Gus, misalnya gini Gus, ada keluarga Gus, terusnya yang perempuan ini kan selingkuh, terusnya hamil, dan diceraikan dengan suaminya. Dia apa nunggu iddah dulu, apa langsung nikah? Terus itu gimana maksudnya? Perempuan kalau misalnya hamil karena sebab perkawinan yang sah, dia perkawinan sah, kemudian hamil lalu dicerai, maka iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Ini kalau perempuan yang terikat perkawinan. Ya, tapi dia terikat perkawinan, tapi dia hamilnya dengan laki lain. Karena kan dia. Kalau misalnya ada perempuan yang hamil karena zina, berzina terus hamil, maka ini dianggap tidak ada perkawinan, kan memang ada perkawinan. Maka bagaimana laki-laki lain yang mau menikahi perempuan hamil karena zina, hukumnya boleh, tidak harus menunggu sampai melahirkan. Gitu ya. Jadi perbedaannya ini jelas. Tetapi kalau misalnya perempuan yang dasar hamilnya karena perkawinan sah, kemudian senang dengan laki-laki lain, setelah dicerai masih belum melahirkan, masih hamil, datang laki-laki baru dikawini, maka perkawinannya itu rusak, maka itu perkawinannya batal. Ya, batal, rusak. Kalau ini diteruskan, ya bagaimana? Melawan hukum syari. Kenapa? Karena kan jelas harus tunggu sampai lahir. Kalau misalnya nih besok pagi lahiran, malamnya dicerai sama suaminya, maka setelah lahiran selesai sudah iddah. Gitu. Ya. Makanya aturan hukum Islam itu begitu sempurna. Allah sudah mengatur sebaik-baiknya sesuai kebutuhan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbeda kasusnya, ya. Kalau yang antara zina dengan yang hasil perkawinan, ya. Kalau yang zina boleh langsung kawin, walaupun hamil, Pak, hamilnya sudah 4 bulan, kawin boleh. Nanti anaknya binnya siapa? Suaminya siapa nanti namanya? Misalnya namanya Sukijo, dia kan bin Sukijo kan. Yang menghamili namanya Sukijo yang menghamili, misalnya ya.
laki-laki namanya Sukito, dia menghamili Pak, dia main sama si Sukito. Yang nikahin dari Sukito, ya bin Sukito. Kenapa? Karena akad nikah itu ya menghalalkan perkara yang haram. Walaupun nanti tes DNA, tes DNA-nya hasilnya ke situ Pak, ke Sukito Pak, misalnya. Itu kan tes DNA, kita berbicara hukum syariah. Ya, kita berbicara hukum syariah. Jadi begitu aturan main perkawinan itu. Ya, jadi wanita yang hamil karena zina dengan dikawini oleh laki-laki lain, ya, ini justru akan menutup aib dari perempuan. Ya, nanti kalau lahir anaknya bagaimana? Siapa yang kawinkan? Ya yang bapak kandungnya mengawini ibunya itu. Walaupun secara tes DNA, misalnya hasilnya A, padahal dia bapak yang mengandung ibunya kan B. Tidak ada pengaruh. Karena menjadi kuncinya adalah akad nikah. Itu ya. Nah, nih, jelas lagi saya. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Lalu pada waktu yang lalu saya telah menjelaskan bahwa ada beberapa perempuan yang tidak boleh dikawini karena sebab satu, ada hubungan nasab. Ini sudah saya jelaskan. Nomor dua, karena hubungan roboah, yaitu hubungan sepersusuan. Yang ketiga adalah masalah apa? Karena sebab masuharo. Masuharo itu adalah hubungan seperti hubungan kerabat. Seperti ya, bukan hubungan kerabat, tapi seperti karena disebabkan karena perkawin. Nah, ya kayak misalnya saya dengan ibu mertua saya itu statusnya sampai kapanpun statusnya sudah menjadi mahram secara abadi. Ya, dengan mertua itu hubungannya secara abadi. Walaupun misalnya dicerai, istrinya dicerai, ya, maka status ibu mertua tetap. Maka dengan ibu mertua tidak batal. Misalnya setiap tahun istiqomah kawin, setiap tahun. Jadi awal tahun, akhir tahun cerai, awal tahun nikah dengan perempuan yang berbeda. Dihitung-hitung ternyata istrinya sampai pernah kawin sampai 40 kali misalnya. Maka berarti dia memiliki 40 ibu mertua. Kan gitu. Berarti dengan 40 orang ini dia tidak akan batal, walaupun dia itu bukan siapa-siapa, tetapi statusnya pernah jadi ibu mertua. Itu namanya masalah. Ya, yang mana hubungan ini statusnya selama-lamanya. Begitu diucapkan saya terima nikahnya, otomatis langsung menjadi hubungan mahram dengan ibu mertua. Ya, begitu ucapan qabil tuh nikah langsung sah. Tidak usah nunggu bagaimana, tidak perlu. Maksudnya itu salaman dengan ibu mertuanya itu adalah sah. Ya. Bukan orang lain lagi. Tapi sebelum akad nikah, ya, itu belum menjadi hubungan apa-apa. Ya, menunggu akad nikah sah itu juga. Ini ya, baik. Tetapi dalam hal ini ada beberapa penjelasan yang perlu saya jelaskan. Ya, tadi ya, ini contoh-contoh orang yang terikat hubungan kerabat atau menjadi mahram. Satu, dengan anak perempuan kita, jelas itu, tidak perlu saya jelaskan. Nomor dua, dengan ibu kandung dan seterusnya, jelas ya, dengan ibu kandung, nenek, buyut, terusnya itu adalah saudara mahram kita, yang dikawini. Nah, ini mulai agak-agak perlu penjelasan. Yang ketiga adalah ya, istrinya bapak kandung. Walaupun bapak kandung itu, kita punya bapak kandung, kawin lagi, ternyata setelah diangkat belum disentuh, belum dijima, kok kemudian dicerai oleh bapak kandung kita, ibu tiri kita. Maka
itu ibu tiri adalah statusnya mahram buat kita. Misalnya ibu tirinya umurnya 17 tahun. Ya. Lulus SMK Pak, langsung dikawin. Ya. Kok ternyata ya setelah dikawin malamnya itu cerai bapaknya itu. Ya. Maka padahal belum diapa-apain nih. Orang pelaminan belum dibongkar. Ya. Maka statusnya si ibu perempuan umur 17 tahun yang telah dikawini oleh bapak kandung kita itu statusnya mahram buat kita, tidak perlu dikawin. Selamanya. Ini saya ngomong hubungan mahram selamanya semua. Ini yang selamanya semua. Ya, kenapa? Ada potensi? Panjang. Ada kesempatan buat pemakan itu. Terus kemudian saudara sepersusuan tadi udah jelas ya, jelas tadi. Maka tidak boleh. Kenapa? Iya. Maka tidak boleh, ya, dengan saudara sepersusuan. Maka misalnya ibu A itu punya anak 3, ibu B punya anak 2. Salah satu anaknya ibu A, taruhlah yang C misalnya, ya, yang C ini kemudian menyusu kepada si B. Maka yang sepersusuan ini ada hanya si C, anak yang C saja. Yang saudara kandungnya C kan tidak menyusu kepada si B. Maka ini bukan saudara sepersusuan dengan C dan anak-anaknya, tidak. Hanya C saja yang menjadi sepersusuan. Hanya C saja yang menjadi mahramnya daripada ibu B dan anak-anaknya. Jadi misalnya saudara kandungnya C tadi, ya, ingin kawin dengan anaknya si B, hukumnya itu adalah boleh. Tapi kalau C nggak boleh. C ini dengan B ya tidak batal, C dengan suaminya B ya tidak batal, C dengan saudara kandungnya, baik si ibu yang menyusui atau suaminya, ya, suaminya si ibu tadi itu yang saudara kandungnya, dia tidak batal. Si C atau C ini dengan orang tuanya si B yang menyusui tadi, maka dia tidak batal. Tapi serta saudara kandung dia yang tidak menyusu jadi batal, orang lain sudah. Gitu, ya. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ini terjadi dalam masyarakat. Ya, banyak hal kasus masalah seperti ini dianggap remeh, tetapi bahaya. Tetapi saudara sepersusuan, ya, itu persis sama dengan saudara kandung, kecuali dalam masalah waris dan mewarisi. Ya, saudara sepersusuan tidak menerima harta waris. Hanya masalah misalnya boleh berduaan, boleh misalnya berduaan tapi hal yang positif, ya, bukan kemudian hal yang negatif, bukan, ya, hal yang misalnya di rumah cuma berdua, ya, itu boleh, ya, boleh. Kenapa? Karena memiliki hubungan seperti hubungan nasab. Kemudian bibi dari pihak ibu atau bapak dari kami, ya, jelas. Keponakan langsung dari kami, jelas ini, ya, jelas ya. Kemudian ibu mertua tadi sudah. Kemudian anak bawaan istri, sudah saya jelaskan ini. Jadi ternyata saya nikah sama janda. Janda ini punya anak perempuan. Ya. Ketika saya mengawini ini janda, maka status saya dengan anaknya si janda ini belum serta-merta menjadi mahram. Nah, otomatis seperti halnya saya dengan ibu mertua saya. Kalau ibu mertua itu patokannya kan akad nikah. Tapi kalau dengan anak bawaan istri, yang mana isi saya misalnya janda misalnya, maka hubungan mahram itu terjadi ketika saya sudah menjimat si janda ini setelah akad nikah, dan itu dalam keadaan hidup.
Ya, setelah saya jima istri janda ini, ya istri yang janda ini, otomatis anaknya jadi mahram dengan saya. Tapi misalnya siangnya saya nikah sama ibunya, nggak cocok, saya cerai kamu. Malamnya kalian sama anaknya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh. Orang belum dijima kok. Jadi patokannya kalau anak angkat itu, anak tiri, ya anak tiri itu adalah sudah dijima belum ibunya. Kalau ibunya sudah dijima oleh si bapak yang menikahi tadi itu, maka jadi mahram. Jadi mahram. Tetapi kalau misalnya belum diapa-apakan, maka belum jadi mahram dengan si anak tadi. Jadi patokannya beda ya. Kalau yang anak dengan mertua itu adalah karena faktor akdun nikah, tapi kalau anak dengan orang tua, bapak dengan anak tiri, patokannya adalah pada apa? Hubungan biologi suami istri, bukan pada akad. Nih, beda. Ya, jelas itu ya. Oke, jelas. Berikutnya adalah anak li'an. Anak li'an itu adalah misalnya begini, anak yang tidak diakui oleh orang tuanya, itu namanya anak li'an. Misalnya saya punya anak, kemudian saya ngomong bukan anak saya ini, dan diakui nasabnya, ya, padahal dia lahir daripada istri saya. Ini anak lahir dari istri saya, tapi saya tidak mengakui bahwa ini adalah anak saya. Ini pasti ada sesuatu. Nah, misalnya ya, maka anak ini dalam hukum Islam disebut dengan anak li'an. Maka statusnya anak li'an itu adalah sama seperti anak kandung. Ya. Maka bapak yang tidak mengakui nasab anaknya ini itu tetap menjadi mahram dan tidak boleh saling mengakui. Ya, ini terjadi dalam masyarakat. Orang sekarang kadang gampang tidak mengakui anak ini bukan anak saya, ini pasti ini menuduh macam-macam. Maka statusnya itu adalah nanti ya, sama persis dengan anak kandung. Jelas ini ya? Jelas ini? Ya, oke, berikutnya. Misalnya begini, masalah budak ini sudah nggak ada, tapi di kitab dijelaskan. Misalnya ini, saya itu boleh menjimat budak saya. Saya punya budak misalnya, budak, ya, budak, bukan pembantu, budak. Kalau pembantu lain cerita. Budak, ya. Jadi budak itu budak hamba saya, budak saya. Seandainya saya boleh menjimat budak saya, walaupun tidak terikat perkawinan. Ini dalam hukum Islam. Saya punya budak 10 perempuan semua. Ya, 10. Zaman dulu kan banyak budak, satu orang bisa berapa? Istri saya 1, Pak. Budaknya 50. Perempuan semua. Maka ya terhadap budak ini saya boleh untuk menjimat itu boleh, walaupun dia terikat dengan perkawinan. Apa sebabnya? Karena budak ini kenapa boleh dijimat? Karena menjadi statusnya tamlik. Tamlik itu kepemilikan, ya. Bukan karena faktor perkawinan, tapi karena faktor kepemilikan, ya. Karena budak ini milik saya, berarti saya boleh dong jimat budak saya. Nah, kok ternyata, ya, ternyata siapa namanya Pak Mardiani kepengen, ya, wah, boleh budaknya ini, misalnya. Bagaimana? Boleh nggak menjimat budak saya? Harus izin sama saya, izin dulu. Kalau yang memiliki bilang boleh Bang Mariani, oh silakan. Kalau yang saya punya
nggak boleh, nah ini nggak boleh, ini budak, ya. Tapi sekarang udah nggak ada ya, ini hanya sekedar wawasan. Dan kemudian ternyata di antara 10 budak itu yang saya punya tadi, itu ada 2 adik kakak. Ada dalam budak itu adik kakak, ya, adik kandung, saudara kandung. Maka ketika saya kemudian menjimat salah satu saudara kandung tadi, anggaplah kakaknya saya jimat, kakaknya saya jimat, maka walaupun adiknya itu adalah budak saya, tetapi sudah menjadi haram saya untuk menjimat adiknya walaupun itu budak saya. Terhalang sudah, gitu ya. Atau adiknya saya jimat, kakaknya haram buat saya. Kenapa? Karena kepemilikan itu hanya satu. Tetapi kemudian misalnya kakaknya ini saya jual, habis saya jimat, saya jual ke Pak siapa? Pak Johan. Misalnya, ya. Setelah saya jimat kemudian Pak Johan tertarik. Itu berapa budak? Oke, sekian juta. Saya beli deh. Saya jual lah budak ini ke Pak Johan. Maka karena ada adiknya nih, maka adiknya ketika saya jimat, karena sudah dijual ini, tapi pindahan, ini boleh saya jimat. Ya, status ini boleh saya jimat. Kenapa? Kakaknya penghalang sudah nggak ada, karena sudah dipidanakan kan. Gitu ya. Kok ternyata setelah dibeli Pak Johan, dibalikin ke saya. Wah, nggak cocok. Nggak bisa ngapa-ngapain ini ya, misalnya. Cemburu aja, suruh kerja nggak bisa. Ayo Pak, kembali, balik rugi nggak apa-apa, misalnya ya. Maka kan adiknya kan sudah saya jimat nih, kakaknya sudah keluar. Ternyata kakaknya masuk lagi, ya kan? Tadi kembali ke saya. Maka kakaknya ini statusnya yang menjadi boleh saya jimat itu adiknya, kakaknya nggak boleh. Itu kakaknya nggak boleh jimat lagi. Kenapa? Statusnya sudah sebagai budak baru. Itu ya. Nah, ini masalah budak. Jelas nggak sih? Insya Allah. Baik. Ini kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Materi bahasa adalah bagaimana hukumnya mengawini sepupu, bagaimana hukumnya mengawini antar besan kawin. Ya, sama ini. Ya, antar besan kawin boleh nggak? Atau misalnya saya punya anak, saya kawin dengan janda punya anak. Anak saya kawin dengan anaknya istri saya itu, kawin boleh nggak? Insya Allah pembahasan ini ya, terima kasih. Mohon maaf apabila salah ucap ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.